Sebuah perjalanan berliku melintasi abad, dari sebuah candi pendharmaan yang sunyi hingga berakhir di jantung Taman Apsari, Surabaya. Kini, mahakarya yang melambangkan kebijaksanaan seorang raja besar itu justru lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan julukan yang begitu merakyat, Arca Djoko Dolok, membuka tabir misteri tentang bagaimana sebuah monumen suci bisa mendapatkan nama yang sama sekali berbeda. Di puncak keemasan kerajaan Singhasari pada abad ke-13 Masehi, takhta dipegang oleh seorang penguasa yang pandangannya jauh melampaui cakrawala. Beliau adalah Sri Maharajadhiraja Kertanegara, raja terakhir sekaligus yang termasyhur dari Wangsa Rajasa. Dalam benaknya, terukir sebuah cita-cita luhur untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan di Dwipantara atau Nusantara di bawah naungan Panji Kebesaran Singhasari. Gagasan mulia yang berani ini dikenal sebagai Cakrawala Mandala Dwipantara, sebuah konsep persatuan untuk membendung pengaruh asing. Kertanegara bukanlah seorang raja yang hanya mengandalkan ketajaman pedang dan kekuatan bala tentara. Beliau merupakan seorang penganut ajaran Buddha Tantrayana yang sangat taat. Baginya, kekuasaan duniawi harus berjalan selaras dengan pencapaian kesucian rohani. Ia memegang teguh keyakinan bahwa kekuatan sejati seorang pemimpin terpancar dari kesucian batin dan kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta. Falsafah hidup inilah yang menjadi napas bagi setiap kebijakan yang beliau ambil selama masa pemerintahannya. Untuk mewujudkan visinya mempersatukan Nusantara, Kertanegara menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan tetangga, dari Bali hingga Melayu. Namun, beliau juga sangat sadar akan ancaman besar yang datang dari utara. Kekaisaran Mongol di bawah pimpinan Kubilai Han sedang berada di puncak ekspansinya yang agresif. Oleh karena itu, visi penyatuan Nusantara bukan sekadar ambisi kekuasaan, melainkan sebuah strategi pertahanan yang visioner untuk melindungi kepulauan dari cengkeraman kekuatan asing. Perpaduan antara kehebatan militer, kelihayan berdiplomasi, dan kedalaman ilmu spiritual menjadikan Kertanegara sebagai sosok pemimpin yang paripurna. Rakyat begitu mencintainya, dan para pembesar kerajaan menaruh hormat yang mendalam kepadanya. Di bawah kepemimpinannya, Singhasari berubah menjadi sebuah kekuatan maritim yang paling disegani di kawasan Asia Tenggara, dengan pengaruh yang terasa luas dari ujung Sumatera hingga kepulauan rempah-rempah di Maluku. Ibu kota kerajaan, Kutaraja, bersinar sebagai mercusuar kebudayaan dan peradaban. Kesenian, kesusastraan, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan tumbuh dengan subur. Para empu dan seniman diberikan kedudukan yang terhormat di lingkungan istana, didukung penuh oleh sang raja untuk melahirkan karya-karya agung yang abadi. Di tengah kemegahan inilah, sebuah mahakarya berupa arca yang kelak menjadi saksi sejarah mulai dirancang, sebagai monumen penyatuan antara takhta dan pencerahan jiwa. Sebagai seorang penganut ajaran Tantrayana yang tekun, Raja Kertanegara percaya bahwa seorang manusia dapat mencapai tingkatan spiritual tertinggi semasa masih hidup. Puncak dari pencapaian tersebut adalah kondisi pencerahan sempurna, manunggal dengan kesadaran ilahi, atau menjadi seorang jina Buddha. Untuk meraih tingkatan agung ini, serangkaian upacara penyucian diri yang sakral harus dilaksanakan. Kertanegara merasa bahwa waktunya telah tiba untuk ditahbiskan dalam tingkatan spiritual tersebut. Oleh karena itu, beliau memberikan titah kepada para empu pemahat paling mahir di seluruh negeri untuk mulai mengerjakan sebuah arca yang tiada duanya. Arca ini bukanlah patung biasa, melainkan sebuah arca perwujudan atau pratima dari Buddha Aksobhya, salah satu dari Panca Dhyani Buddha. Buddha Aksobhya merupakan lambang dari keteguhan yang tak tergoyahkan, kemurnian jiwa, serta kesadaran yang jernih laksana cermin. Arca ini diniatkan sebagai monumen penahbisan suci sang raja. Para empu bekerja siang dan malam dengan penuh dedikasi dan kesucian hati. Sebongkah batu andesit terbaik dari perut bumi dipahat dengan ketelitian yang luar biasa, setiap lekuk dan ukirannya diresapi dengan doa-doa dan mantra-mantra suci. Proses pembuatannya tidak hanya bersandar pada keahlian tangan, tetapi juga menuntut kemurnian batin dari para senimannya. Mereka menjalankan laku puasa dan meditasi, memohon ridho dari Allah agar mahakarya yang dihasilkan mampu memancarkan aura kesucian seperti yang diharapkan. Setelah arca nan megah itu rampung,
Sebuah upacara penahbisan akbar diselenggarakan di sebuah tempat suci bernama Wurar. Peristiwa yang amat bersejarah ini diabadikan dalam sebuah prasasti yang dipahatkan langsung pada lapik atau alas arca tersebut. Prasasti yang kemudian dikenal sebagai Prasasti Wurar itu mencatat tarikh tahun 1211 Saka, yang bertepatan dengan tahun 1289 Masehi. Di sanalah Raja Kertanegara secara resmi dinobatkan sebagai Jina Buddha, dan arca itu diberi nama Arca Mahaksobhya. Semenjak saat itu, Arca Mahaksobhya menjadi lambang pencapaian spiritual tertinggi dari Raja Kertanegara. Ia bukan lagi sekadar bongkahan batu yang dipahat, melainkan telah menjadi representasi fisik dari jiwa sang raja yang telah mencapai pencerahan. Arca ini kemudian ditempatkan di lokasi yang paling mulia, menjadi pusat pemujaan dan pengingat abadi akan keagungan seorang pemimpin yang berhasil menyandingkan kekuasaan duniawi dengan jalan pencerahan surgawi. Di tengah khusyuknya Raja Kertanegara dalam upaya penyatuan Nusantara dan pencapaian spiritualnya, ancaman dari Kekaisaran Mongol menjadi semakin nyata. Utusan dari Kaisar Kubilai Han telah tiba di Kutaraja, membawa pesan sombong yang menuntut agar Singhasari tunduk di bawah kekuasaan Mongol. Dengan ketegasan seorang raja besar, Kertanegara menolak mentah-mentah tuntutan itu, bahkan berani mempermalukan utusan yang datang sebagai tanda bahwa Singhasari adalah negara yang berdaulat. Sebagai langkah antisipasi atas perang yang tak terhindarkan, Kertanegara segera menggagas sebuah ekspedisi militer dan diplomatik terbesar dalam sejarah kerajaannya. Ekspedisi ini diberi nama Ekspedisi Pamalayu. Tujuan utamanya adalah untuk menaklukkan dan merangkul kerajaan-kerajaan di Tanah Melayu, khususnya di wilayah Sumatera, agar dapat dijadikan sebagai benteng pertahanan terdepan untuk menghadang gelombang invasi Mongol yang diprediksi akan datang dari arah lautan. Sebagian besar kekuatan tempur utama dan para panglima perang terbaik kerajaan Singhasari pun diberangkatkan dalam misi agung ini. Armada kapal yang sangat besar berlayar meninggalkan pelabuhan di Tanah Jawa, membawa panji kebesaran Singhasari dengan semangat dan keyakinan penuh akan membawa pulang kemenangan gemilang. Keberangkatan pasukan ini dilepas dengan upacara meriah, sebagai wujud dukungan total dari kerajaan dan segenap rakyatnya. Akan tetapi, pengiriman kekuatan militer terbesar keluar Jawa ini tanpa disadari telah menciptakan sebuah kekosongan pertahanan yang sangat berbahaya di jantung pemerintahan. Penjagaan di ibu kota Kutaraja menjadi jauh lebih lemah dari kondisi sewajarnya. Raja Kertanegara, yang begitu percaya pada kesetiaan para adipati bawahannya dan sedang tenggelam dalam laku spiritualnya, seakan lupa pada potensi bahaya yang justru bisa datang dari dalam kerajaannya sendiri. Kondisi inilah yang menjadi celah menganga, sebuah kesempatan emas yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang selama ini menyimpan dendam kesumat dan berambisi untuk merebut kembali kejayaan masa lalu. Sang raja, dengan pandangan yang tertuju jauh ke seberang samudra dan ke alam pencerahan, sama sekali tidak menyadari bahwa di halaman belakang istananya sendiri, benih-benih pengkhianatan sedang tumbuh subur, menanti saat yang paling tepat untuk mekar menjadi sebuah malapetaka besar. Jauh di lubuk hati Jayakatwang, adipati dari gelang-gelang yang menguasai wilayah Kediri, terpendam bara dendam yang tidak pernah padam. Ia merupakan keturunan langsung dari Kertajaya, raja terakhir kerajaan Kediri yang dahulu kala ditaklukkan secara tragis oleh Ken Arok, sang pendiri kerajaan Singhasari. Selama berpuluh-puluh tahun, ia memendam hasrat membara untuk membalaskan dendam leluhurnya dan membangkitkan kembali panji kebesaran Kediri dari puing-puing sejarah. Meskipun Jayakatwang memiliki status sebagai penguasa bawahan dan bahkan merupakan besan dari Raja Kertanegara, kesetiaan yang ia tunjukkan hanyalah sebuah topeng kepura-puraan. Di balik senyumnya yang ramah dan sikapnya yang penuh hormat, ia terus mengamati setiap gerak-gerik Singhasari dengan saksama, mencari titik lemah untuk dapat melancarkan serangan balasan yang mematikan. Ia melihat ekspedisi Pamalayu sebagai sebuah peluang emas yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Niat jahat yang tersembunyi di dalam dada Jayakatwang ini mendapat angin segar dari seorang tokoh licik bernama Arya Wiraraja, Adipati Sumenep. Arya Wiraraja, yang sebelumnya disingkirkan oleh Kertanegara dari lingkaran utama istana, menyimpan dendam pribadi. Ia kemudian memberikan sebuah nasihat strategis yang sangat cerdik kepada Jayakatwang.
Ia menyarankan agar Jayakatwang menggunakan taktik serangan tipuan untuk memecah sisa pasukan Singhasari yang masih berada di Kutaraja. Maka, sebuah persekutuan rahasia yang mematikan pun terjalin. Jayakatwang mulai mempersiapkan pasukannya secara diam-diam. Ia mengumpulkan kembali para prajurit yang masih memiliki kesetiaan pada garis keturunan Kediri dan membakar semangat mereka dengan janji kebangkitan kembali kerajaan leluhur mereka yang agung. Semua persiapan ini dilakukan dengan sangat rapi dan penuh kerahasiaan, agar tidak menimbulkan kecurigaan sedikit pun dari pihak istana Singhasari. Sementara itu, di Kutaraja, Raja Kertanegara semakin mendalami ritual-ritual keagamaannya. Beliau sangat yakin bahwa perlindungan ilahi akan senantiasa menyertai dirinya dan kerajaannya yang besar. Keyakinan ini, diperparah dengan ketiadaan para panglima perang utamanya, membuat tingkat kewaspadaan sang raja menurun drastis. Ia sama sekali tidak menduga bahwa badai pengkhianatan terbesar dalam sejarah kerajaannya sedang bergerak mendekat dengan pasti. Sesuai dengan siasat licik yang telah dirancang bersama Arya Wiraraja, Jayakatwang membagi pasukannya menjadi dua bagian. Pasukan pertama, yang jumlahnya lebih kecil, ia perintahkan untuk menyerang dari arah utara Singhasari. Tujuan dari serangan ini hanyalah sebagai pengecoh belaka, untuk menarik perhatian dan memancing sisa-sisa pasukan Singhasari yang menjaga ibu kota agar bergerak keluar meninggalkan benteng pertahanan mereka. Siasat tersebut berjalan dengan sangat sempurna. Ketika kabar mengenai adanya serangan dari arah utara sampai ke telinga para pembesar istana Singhasari, mereka tidak menyadari bahwa itu hanyalah sebuah tipu muslihat. Raden Wijaya, menantu Raja Kertanegara yang dipercaya untuk menjaga keamanan istana, bersama dengan sisa pasukan Singhasari, segera bergerak ke utara untuk menghalau serangan tersebut. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa bahaya yang sesungguhnya sedang mengancam dari arah sebaliknya. Begitu pasukan pimpinan Raden Wijaya bergerak jauh meninggalkan Kutaraja, ibu kota pun menjadi nyaris tanpa pertahanan yang berarti. Pada saat itulah, Jayakatwang mengerahkan pasukan utamanya yang jumlahnya jauh lebih besar untuk menyerbu Kutaraja dari arah selatan yang sama sekali tidak terjaga. Serangan itu dilancarkan dengan begitu tiba-tiba dan dahsyat, membuat para prajurit penjaga istana yang tersisa tidak mampu memberikan perlawanan yang sepadan. Gerbang istana yang kokoh dan megah berhasil dijebol dengan mudah oleh gempuran pasukan Kediri. Para prajurit itu mengalir deras memasuki jantung kerajaan Singhasari, membakar semua bangunan, menjarah harta benda, dan membunuh siapa saja yang mencoba untuk melawan. Suasana Kutaraja yang tadinya begitu tenang dan damai, dalam sekejap mata berubah menjadi lautan api dan genangan darah. Kepanikan melanda seluruh isi istana, dari para abdi hingga anggota keluarga kerajaan. Kutaraja, pusat peradaban agung yang menjadi kebanggaan kerajaan Singhasari, akhirnya jatuh ke tangan sang pengkhianat. Kemenangan ini diraih bukan karena kekuatan yang lebih unggul dalam sebuah pertempuran yang terbuka dan ksatria, melainkan melalui sebuah siasat tipu daya yang sangat licik dan keji. Kejatuhan Kutaraja ini sekaligus menandai awal dari akhir riwayat kerajaan Singhasari yang pernah begitu berjaya. Pada saat pasukan Jayakatwang menyerbu kompleks istana, Raja Kertanegara tidak sedang berada di singgasananya dengan mengenakan baju zirah perang. Beliau, bersama dengan para pendeta tertinggi kerajaan, sedang berada di dalam sebuah ruang pemujaan khusus. Mereka tengah khusyuk melaksanakan sebuah upacara suci Tantrayana, sebuah ritual sakral yang bertujuan untuk mencapai moksa atau pembebasan jiwa dari ikatan duniawi. Dalam kondisi samadhi yang sangat dalam, sang raja dan para pendeta sedang berada di puncak ritual mereka. Menurut ajaran yang mereka anut, pada puncak upacara tersebut, jiwa akan terlepas dari raga, melampaui kesadaran biasa untuk mencapai pencerahan sempurna. Mereka menenggak minuman keras sebagai salah satu bagian dari ritual, sebuah praktik yang lazim dalam aliran Tantrayana pada masa itu untuk melampaui batas kesadaran duniawi dan membuka gerbang menuju alam spiritual. Pasukan Jayakatwang yang ganas dan tidak mengenal belas kasihan menerobos masuk ke dalam ruang upacara yang sakral itu. Mereka mendapati sang raja dan para brahmana dalam kondisi yang tidak berdaya, sedang berada di puncak ritual spiritual mereka yang agung.
Tanpa sedikit pun rasa hormat terhadap kesakralan upacara yang sedang berlangsung, para prajurit Kediri itu langsung menyerang dan membunuh Raja Kertanegara beserta para pendeta yang setia menemaninya. Wafatnya Raja Kertanegara sungguh sangat tragis dan ironis. Beliau gugur bukan di tengah gemuruh medan pertempuran saat memimpin pasukannya, melainkan di tengah kesunyian sebuah upacara suci saat jiwanya sedang berusaha menggapai surga. Beliau tewas karena sebuah pengkhianatan keji dari orang yang selama ini dianggapnya sebagai bawahan yang setia. Peristiwa menyedihkan ini terjadi pada tahun 1292 Masehi, sekaligus mengakhiri riwayat kerajaan Singhasari untuk selamanya. Kematian Kertanegara dalam kondisi sedang melaksanakan ritual suci inilah yang kemudian melahirkan sebuah keyakinan kuat di antara para pengikutnya yang tersisa. Mereka percaya bahwa sang raja telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu moksa. Jiwanya telah sempurna dan bersatu dengan sang Buddha Aksobhya. Kematian fisiknya hanyalah sebuah jembatan menuju keabadian, dan arca Mahaksobhya yang telah dibuat sebelumnya menjadi candi pendharmaan bagi arwahnya yang telah suci. Setelah wafatnya Raja Kertanegara dan runtuhnya kerajaan Singhasari, arca Mahaksobhya yang agung itu tetap berdiri dengan tegar. Ia menjadi saksi bisu dari sebuah era keemasan yang telah berakhir dengan tragis. Bagi sisa-sisa pengikut setia ajaran Kertanegara, arca tersebut kini memiliki makna yang jauh lebih mendalam. Ia bukan lagi hanya sekadar simbol penahbisan, melainkan telah beralih fungsi menjadi sebuah candi pendharmaan, tempat arwah suci sang raja dipuja dan dihormati. Selama berabad-abad kemudian, arca ini bersemayam dengan tenang di lokasi aslinya di kawasan Wurare, sebuah daerah yang tidak jauh dari Tumpang, Malang. Ia menjadi sebuah tujuan ziarah dan pusat pemujaan, dijaga oleh komunitas kecil yang masih memegang teguh ajaran sang raja. Namun, seiring dengan roda waktu yang terus berputar dan silih bergantinya kekuasaan di tanah Jawa, dari masa Majapahit hingga masa Kesultanan Islam, keberadaan dan makna asli dari arca ini perlahan mulai terkikis dan terlupakan oleh masyarakat luas. Memasuki abad ke-18, ketika kekuasaan kolonial Belanda telah mencengkeram erat Pulau Jawa, seorang residen Surabaya bernama Dirk van Hogendorp menemukan keberadaan arca kuno yang megah ini. Ia begitu terkesan dengan keindahan pahatan dan nilai sejarah yang dikandungnya. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan agar arca tersebut dipindahkan dari lokasi aslinya yang terpencil. Pada tahun 1777 Masehi, arca Mahaksobhya pun diangkut dengan susah payah dan dibawa menuju ke kota Surabaya. Arca agung tersebut kemudian ditempatkan di sebuah taman yang berada tepat di depan Gedung Karesidenan Surabaya, sebuah lokasi yang kini kita kenal dengan nama Taman Apsari. Pemindahan ini pada dasarnya bertujuan untuk menjadikannya sebagai hiasan taman kota dan koleksi benda purbakala. Hal ini juga menjadi cara pemerintah kolonial menunjukkan kekuasaan dan apresiasi mereka terhadap warisan kuno di tanah jajahan. Arca yang tadinya berada di tempat suci, kini berdiri di ruang publik yang ramai. Di lokasi barunya inilah, sang arca memulai sebuah babak baru dalam perjalanannya melintasi zaman. Terpisah jauh dari konteks sejarah dan lokasi sakralnya di Wurare, ia kini harus berhadapan dengan penafsiran dan penamaan yang baru dari masyarakat yang melihatnya setiap hari. Perjalanan panjang dari sebuah candi pendharmaan di pedalaman menuju sebuah taman kota di Surabaya menjadi jembatan menuju lahirnya sebuah nama legendaris yang sama sekali berbeda dari aslinya. Seiring berjalannya waktu di kota Surabaya, ingatan kolektif masyarakat terhadap sosok Raja Kertanegara dan makna sesungguhnya dari arca Mahaksobhya semakin terkikis habis oleh zaman. Generasi-generasi baru yang lahir dan tumbuh besar di Surabaya melihat arca tersebut tanpa pernah mengetahui kisah agung yang tersimpan di baliknya. Apa yang mereka saksikan hanyalah sebuah patung batu berukuran besar dengan ciri-ciri fisik yang sangat khas dan mudah untuk dikenali. Masyarakat awam Surabaya melihat sosok patung yang sedang duduk bersila dengan postur tubuh yang tegap namun memiliki perut yang membuncit. Wajahnya yang terpahat tampak begitu tenang dan terlihat muda. Dari pengamatan fisik yang sederhana inilah, masyarakat Surabaya yang dikenal sangat praktis dan egaliter mulai memberikan julukan atau nama panggilan kepada arca tersebut. Nama yang muncul bukanlah nama yang tertulis dalam prasasti, melainkan nama yang lahir dari budaya lisan dan pengamatan sehari-hari. Dalam bahasa Jawa,
Seorang anak muda atau seorang pemuda lajang biasa disebut sebagai Joko. Sementara itu, posisi duduknya yang bersila dengan perut yang terlihat besar atau tambun, dalam istilah lokal sering disebut endolok, yang bisa juga berasal dari kata gedolok yang berarti gemuk. Gabungan dari dua kata yang menggambarkan ciri fisik inilah yang kemudian melahirkan sebuah nama baru yang begitu populer dan cepat menyebar dari mulut ke mulut, Joko Dolok. Nama Joko Dolok, yang dapat diartikan secara bebas sebagai pemuda tambun atau jejaka gemuk, sama sekali tidak memiliki hubungan dengan sejarah asli dari arca tersebut. Nama ini murni merupakan sebuah produk budaya lisan dari masyarakat yang mencoba untuk menamai sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat secara langsung. Nama ini terbukti begitu melekat dan populer sehingga nama aslinya, Arca Mahaksobhya, hampir sepenuhnya terlupakan oleh publik. Maka, lengkaplah sudah transformasi dari arca ini. Dari Arca Mahaksobhya, sebuah lambang pencerahan seorang raja agung, ia berubah menjadi Arca Joko Dolok, sebuah ikon kota yang lebih dikenal karena ciri fisiknya. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana sebuah benda pusaka bisa memiliki dua identitas yang berbeda. Satu identitas asli yang tercatat dalam prasasti dan sejarah, serta satu identitas populer yang diberikan oleh masyarakat dari generasi yang berbeda. Hingga hari ini, Arca Joko Dolok tetap setia duduk di Taman Apsari, menyimpan kedua kisah tersebut dalam kebisuan batunya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.